presentasikan hasil dari tugas kami yang dimana mengenai eksperimen dan analisis dari tugas kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizka Aulia Pertiwi dan rekan kerja saya. Saya Melia Rahmadani. Saya Intan Nurdiana. Rian Suryandika. Baik, di sini akan dimulai dari Dika. Baik, yang pertama pengujian sensor PIR yang bertujuan untuk memverifikasi sensitivitas sensor PIR dalam mendeteksi gerakan manusia pada area perimeter dengan metode simulasi pergerakan objek pada area cakupan sensor menggunakan Tinkercad. Hasil pengujiannya yang pertama ada kondisi statis, sensor mengirimkan sinyal low, LCD akan menampilkan aman, dan LED hijau akan menyala. Yang kedua, kondisi dinamis, sensor mengirimkan sinyal high, LED dan buzzer aktif, LCD akan menampilkan gerak. Analisisnya, sensor memiliki respon cepat, kurang lebih 100 milisecond, dan efektif sebagai pemicu alarm dini. Yang kedua, ada pengujian sensor ultrasonik yang bertujuan untuk memvalidasi akurasi pembacaan jarak objek untuk menentukan batas zona aman secara presisi. Dengan metode membandingkan jarak aktual objek pada simulasi Tinkercad dengan nilai jarak yang ditampilkan pada LCD. Hasil pengujiannya yang pertama ada kondisi aman lebih dari 100 cm, LCD menampilkan jarak objek dan status aman, LED hijau menyala. Yang kedua, kondisi bahaya kurang dari 100 cm, LCD akan menampilkan status dekat, LED merah aktif, dan buzzer berbunyi dengan nada yang berubah-ubah sesuai jarak objek. Analisisnya, sensor ultrasonik mampu membaca jarak dengan akurat menggunakan konversi pulsa ke sentimeter pada program dengan error minimal dan respon cepat kurang lebih 100 milisecond. Lalu ada data delay atau respon. Tujuan pengujian delay dilakukan untuk mengetahui seberapa cepat sistem memberikan respon setelah mendeteksi keberadaan manusia pada area terlarang. Parameter yang diukur yang pertama waktu deteksi sensor PIR, kedua waktu pembacaan sensor ultrasonik, ketiga waktu aktivasi buzzer dan LED, keempat waktu tampilan informasi pada LCD, kelima respon kamera atau webcam. Metode pengujian dilakukan dengan cara seseorang memasuki area monitoring, kemudian dihitung waktu yang dibutuhkan sistem sejak objek terdeteksi hingga peringatan aktif. Lalu di sini ada perkiraan delay dari suatu komponen. Yang pertama ada komponen PIR, sensor PIR. Respon sistemnya mendeteksi gerakan manusia kurang lebih 1 detik. Ultrasonic HCSR04 membaca jarak objek kurang lebih 0,5 detik. Webcam YOLO deteksi objek manusia kurang lebih 1-2 detik. LED menyala ketika terdeteksi kurang dari 1 detik. Buzzer berbunyi saat ada pelanggaran kurang dari 1 detik. LCD I2C menampilkan status kurang lebih 1 detik. Selanjutnya itu rencana pengujian webcam dan AI YOLO. Nah, untuk pengujian webcam dilakukan untuk mengetahui kemampuan sistem dalam melakukan monitoring area secara real-time dan mendeteksi keberadaan manusia dengan menggunakan metode YOLO. Untuk parameternya sendiri di sini kecepatan deteksi objek, akurasi deteksi manusia, dan sinkronisasi kamera dengan sensor. Nah, hasil yang diharapkan sistem mampu mengenali manusia secara otomatis dan juga memberikan peringatan ketika terjadinya pelanggaran di area terlarang. Bisa di next. Selanjutnya itu pengambilan data. Untuk pengambilan data sendiri, di sini kami akan mengamati nilai jarak sensor ultrasonik dan status sensor PIR melalui LCD. Lalu yang kedua, menguji sistem pada beberapa variasi jarak objek. Yang ketiga, mencatat respon LED dan buzzer pada setiap kondisi pengujian. Dan juga membandingkan hasil pembacaan sensor dengan jarak asli pada simulasi untuk mengetahui tingkat akurasi sistemnya. Nah, di analisis data ini, sensor ultrasonik mampu membaca jarak dengan akurat sesuai kondisi simulasi. Yang kedua, sistem logika OR bekerja dengan baik sehingga alarm tetap aktif saat terdeteksi gerakan meskipun objek masih jauh. Yang ketiga, frekuensi buzzer berubah dinamis sesuai jarak objek untuk menunjukkan tingkat bahaya. Yang keempat, sistem memiliki respon cepat dengan delay sekitar 100 milisecond. Yang terakhir, status aman dan bahaya
ditampilkan sesuai ambang batas jarak yang telah diprogram. Dan visualisasi data, LCD 16x2 menampilkan data jarak dan status keamanan secara real-time dalam bentuk teks yang mudah dibaca. Yang kemudian LED hijau menunjukkan kondisi aman, sedangkan LED merah menandakan kondisi bahaya atau deteksi gerakan. Sensor PIR divisualisasikan dengan area deteksi berbentuk kerucut pada simulasi Tinkercad. Buzzer menghasilkan perubahan nada sesuai jarak objek sebagai indikator tingkat bahaya. Dan terakhir, tata letak komponen pada breadboard dan Arduino Uno menunjukkan integrasi sistem keamanan perimeter yang terstruktur. Selanjutnya itu grafik atau tabel dari hasil pengukuran. Nah, untuk grafiknya ini dia jarak aktual terhadap jarak LCD. Yang dimana di sini kita bakalan mengetahui jarak antara sensor, yaitu ketika di kisaran 50 sentian, itu dalam kondisi bahaya, yang dimana akan mengaktifkan LED merah dan buzzernya. Sedangkan di 100 cm kemudian, 100 cm itu dia bakalan statusnya itu dekat, yang dimana LED merah dan buzzernya aktif. Nah, ketika di kisaran 163 cm, itu akan statusnya aman. Nah, yang dimana itu hanya LED hijau saja. Ini hasil dari Tinkercad. Jadi hasil analisisnya, yang pertama ada hierarki keamanan bertingkat. Sistem berhasil membagi zona aman secara akurat. Aman itu lebih dari 100 cm, waspada 50-100 cm, dan bahaya kurang dari 50 cm. Yang kedua ada prioritas deteksi. Logika program berhasil mengutamakan jarak kritis kurang dari 50 cm di atas deteksi gerakan PIR untuk mencegah kegagalan alarm. Yang ketiga ada akurasi sensor. Pembacaan jarak pada LCD memiliki tingkat presisi tinggi sesuai dengan jarak aktual pada simulasi. Yang keempat, ada respon real time. Sistem memiliki latensi rendah sekitar 100 milisecond, memungkinkan peringatan instan saat perimeter ditembus. Yang terakhir, indikator intuitif. Perubahan frekuensi buzzer dan warna LED memberikan informasi level ancaman yang jelas bagi operator. Sekian dari presentasi kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.